Shalom. Baik, kita lihat bahwa minggu ini firman yang diambil adalah dari 1 Samuel pasal 24. Saya akan bacakan yang ayat pertama dulu. Ayat pertama dan kedua. Di situ dikatakan, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ayat yang kedua, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukan padanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Coba kita lihat En-Gedi itu ada di mana. Ini kita lihat sebagai pendahuluan supaya ada bayangan. Di Israel itu, Israel modern saat ini ada namanya West Bank. West Bank ini adalah tanah yang dibagikan kepada orang Palestina. Jadi zaman sekarang itu wilayah itu milik orang Palestina. Namanya West Bank. Nah, di bawahnya sedikit. Itu ada namanya En-Gedi, dekat Laut Asin atau Laut Mati. Nah, kurang lebih di situ posisinya En-Gedi itu. Jadi sebenarnya di atasnya En-Gedi itu sedikit itu masuk wilayah Benyamin atau tempat tinggalnya Saul. Di mana Saul itu tinggal di daerah Geba waktu itu ya, dekat Shilo. Dekat sekali, tidak jauh sebenarnya. Tapi Saul itu mencari-cari Daud kemana-mana. Dan dikatakan di Alkitab, Daud bersembunyi di pegunungan, di goa-goa, kubu pertahanan di En-Gedi. Nah, kita lihat En-Gedi itu seperti apa. Yang ada bayangan. Gambar selanjutnya. Nah, ternyata ketika saya cari En-Gedi itu, ini sumber-sumbernya dari Alkitab, dari orang-orang yang pernah ke sana, wisatawan juga. Ternyata ada satu daerah yang luar biasa En-Gedi itu. Memang itu daerahnya Bukit Batu, tapi di sana tuh ada sumber air. Ada mata air, ada air terjun walaupun kecil. Jadi tempat yang bisa memelihara kehidupan. Rupanya Daud memilih tempat itu juga supaya dia bisa terpelihara dengan orang-orang di sana. Keluarganya, pengikutnya. Yang memata air. Tuhan cukupkan gak satunya di sana. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. En-Gedi itu pegunungan dengan banyak yang disebut dengan goa-goa ternyata. Jadi yang Daud maksudkan kubu, pertahananku, gunung batuku. Rupanya mereka bersembunyi di salah satu lubang itu atau di lubang-lubang itu. Dan ini dipakai di zaman modern ini, di pertempuran di mana orang bersembunyi dan sulit dilacak. Sulit sekali dilacak. Karena orang mungkin hanya melihat dan tidak tahu kemana. Mungkin goa-goa itu saling berhubungan. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan Daud bersembunyi di sana. Dan dikatakan orang yang pernah ke sana itu kalau bersembunyi sana itu ada tempat-tempat yang tidak terdeteksi. Jadi mungkin kita tahu ada orang di sana tapi dicari nggak ketemu, sulit. Dan ini dipakai orang seperti daerah seperti ini dengan gua-gua seperti ini dipakai oleh orang Afghanistan waktu perang melawan Amerika, orang Vietcong, orang Vietnam sama. Mereka bikin gua-gua. Bahkan di Indonesia pun ada gua Jepang, gua Belanda, tapi tidak seterbuka itu. Jadi gua-gua ini banyak sekali. Nah, jadi kita nanti bisa lihat apa yang kita bayangkan ketika Saul mencari Daud. Dan dikatakan Daud ada di En-Gedi. Dia ada di salah satu gua ini. Nah, kita udah mulai terbayangnya. Mari kita lanjutkan, kita lihat bahwa Tuhan pesankan di minggu ini supaya kita tetap fokus dengan tuntunan Tuhan. Dan jangan biarkan musuh mendistraksinya. Kita tahu yang ditekankan di pesan ini, di minggu ini adalah bahwa Tuhan itu punya tujuan, misi kerajaan Allah. Dan musuh atau si iblis itu akan selalu berusaha supaya misi kerajaan Allah ini digagalkan, dibatalkan, dipersulit. Dengan salah satu caranya dialihkan. Sehingga tujuannya tidak capai, tujuannya buntu, digagalkan. Dan ini terjadilah sesuai dengan apa yang dicatat oleh Samuel. Iblis pakai Saul. Saul ketika urapan Tuhan lenyap, urapan Tuhan tidak tinggal lagi pada Saul. Dia dipakai si iblis untuk menjatuhkan atau membunuh Daud. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 24 ayat keempat. Nah, di sini ada yang menarik karena pesan Tuhan ini memakai atau menunjukkan satu ayat, beberapa sudah jelaskan, di mana di sini banyak pihak-pihak yang terlibat ternyata dalam mendistraksi sehingga tujuan Tuhan itu bisa tidak tercapai dalam kehidupan kita.
Kita lihat dengan teliti 1 Samuel pasal 24 ayat 4. Jadi dikatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Di sini dikatakan orang-orangnya siapa? Pengikut Daud, tentaranya Daud, orang-orang yang lari dikejar-kejar, salah satunya dikejar-kejar Saul juga. Orang-orang yang katakan ada kepahitan hati, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang ditolak mengikuti Daud, dan mereka menjadi prajuritnya Daud yang dikatakan di Alkitab yang gagah perkasa. Dan mereka mengatakan kepada Daud begini, ketika Saul masuk ke dalam gua untuk BAB, untuk buang air, mereka katakan seperti ini, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Bagian pertama saya beri judul, kita harus sadar untuk menguji kembali segala sesuatunya dan berespon benar. Kalau kita lihat selewat, secara singkat, secara cepat, apakah ada sesuatu yang salah ketika prajurit Daud mengatakan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Di sini akunya huruf besar, artinya Tuhan menyerahkan musuh Daud, katakan Daud. Di dunia ini ada satu prinsip, suatu yang menjadi patokan di mana seorang itu katanya bisa sukses. Kita secara umum atau prinsip dunia ya. Tapi ini juga ada unsur kebenarannya. Dikatakan seorang bisa berhasil jika waktunya tepat. In the right time. Waktunya tepat. Pas. Yang kedua dikatakan kalau tempatnya tepat. Dia berada di tempat yang tepat. Waktunya tepat, tempatnya tepat. Yang ketiga dikatakan ketika orangnya tepat atau person in charge-nya tepat. Jadi orang itu ada di tempat itu, di waktu itu. Itulah yang disebut dengan orang itu akan sukses. Karena semuanya mendukung, semuanya terlihat pas, benar. Nah di sini kita lihat, Saul ketika mengejar Daud, ini bukan suatu kebetulan. Tiba-tiba dia ingin buang air, ingin buang hajat, ingin BAB, mulas perutnya. Lalu dikatakan, Saul masuk ke salah satu goa untuk buang air. Nah tadi kita udah tahu, kita sudah lihat, di En-Gedi goa itu banyak, bukan satu, mungkin puluhan. Apakah Saul pilih-pilih? Aku pengen yang sebelah sana deh, atau yang sebelah sini. Mungkin dia sudah nggak tahan, dia cari yang mungkin paling dekat, atau yang menurut dia nyaman tempatnya. Dia masuk ke situ, dia buang air di situ. Berapa besar kemungkinan Saul bisa bertemu dengan Daud di situ? Kecil kemungkinannya, karena Daud itu berpindah-pindah. Tapi saat itu, waktu itu, Saul memilih yang gua di mana Daud ada di situ dan prajurit Daud ada di situ. Boleh dikatakan ini bukan satu kebetulan. Tempatnya pas dan waktunya pas karena Daud ada di situ. Ketika Saul masuk, apakah orang BAB akan ajak orang-orangnya untuk masuk? Tentunya tidak, karena hal yang pribadi, hal yang private. Kemungkinan besar dia masuk sendiri. Dia buang air di situ. Pengawalnya menunggu di depan. Dan ini dikatakan oleh prajurit Daud. Ini orang yang tepat. Kalau menurut hukum peperangan, bisa tidak untuk menumpahkan banyak darah. Kalau cuma pemimpinnya saja yang dibunuh. Tapi kan itu sulit karena mereka dijaga. Pasti ada pengawal khusus. Tapi ini Saul masuk sendiri, buang air di situ sendiri. Akan sangat mudah bagi Daud atau salah satu prajuritnya untuk bunuh Saul yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan buang air. Sangat mudah. Jadi waktunya tepat.
Tempatnya tepat, orangnya tepat. Mungkin kita akan bicara, Tuhan, waktunya sekarang. Tuhan, betul Tuhan, ini di sini tempatnya Tuhan. Ini pas sekali, semuanya pas. Kita bisa mengambil kesimpulan, betul, waktunya tepat, orangnya tepat, tempatnya tepat. Tapi ada satu yang di sini kita harus banyak belajar, kita harus berhati-hati. Apakah responnya tepat? Nah, kita bisa belajar dari Daud di sini. Bagaimana respon Daud? Kita kembali ke ayat kelima. Lalu berkatalah orangnya kepada Daud, telah tiba hari ini, saat ini, sekarang Daud, yang dikatakan Tuhan kepadamu. Memangnya Tuhan katakan apa ke Daud? Tuhan katakan engkau akan menjadi raja. Mereka semua tahu Daud diurapi dan Daud akan menjadi raja. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ini sangat luar biasa perkataan ini. Sesungguhnya Tuhan menyerahkan Saul kepadamu. Apakah ini benar? Lalu dikatakan lagi selanjutnya, maka perbuatlah apa yang kau pandang baik. Menurut mereka baik ini, momennya baik. Saatnya sekarang. Nah, di sini kita perlu hati-hati ketika seorang sudah mulai memakai seolah-olah nama Tuhan. Ada dua pihak di sini. Ada orang-orang Daud. Orang-orang yang bisa dipakai untuk mendistraksi suatu keputusan yang diambil oleh Daud yang nantinya bisa fatal akibatnya. Kalau Saul jelas, dia dipakai iblis. Dia ingin bunuh Daud. Ya kita sudah tahu. Orang Daud kan diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, ingin dibunuh, artinya Saul melawan Tuhan. Tetapi pengikut-pengikut Daud, kemarin kita sempat diskusikan di Komsel, bisa keliru meresponi apa yang terjadi. Karena mereka tidak mengerti. Yang gawat di sini mereka membawa nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan dibawa-bawa untuk satu perkara yang sepertinya sah, sepertinya baik, sepertinya bagus untuk diambil tindakan. Kita lihat di 1 Samuel pasal 23 ayat 21. Untuk perkara bawa-bawa nama Tuhan, ini sebenarnya bukan satu perkara yang maksudnya sering dilakukan oleh mungkin sama orang percaya juga. Saul katakan begini, diberkatilah kayaknya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Ayat 22. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada atau Daud berada. Dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang padaku bahwa ia sangat cerdik. Di sini Saul katakan, berkatilah engkau. Bayangkan orang hendak membunuh Daud. Hendak menggagalkan rencana Tuhan supaya Daud tidak jadi raja. Di mana Daud itu sudah dikatakan nanti keturunannya adalah Mesias. Lalu orang ini katakan, diberkatilah engkau yang membantu aku untuk membunuh nenek moyangnya Mesias. Kurang lebih begitu. Kalau kita lihat garis benang merah, Daud itu adalah nenek moyangnya Yesus. Dengan kata lain, diberkatilah orang yang membantu aku memusnahkan calon Mesias. Jadi perkara bawa nama Tuhan ini ternyata dipakai oleh Saul. 1 Samuel pasal 23 ayat 7. Sama, Saul katakan sesuatu di sini. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Jadi sebelum perkara ini, Daud ada di Kehila. Lalu berkata Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Apakah benar? Allah, Tuhan, menyerahkan Daud kepadaku. Bayangkan, orang yang menentang Tuhan, orang yang berencana menggagalkan rencana Tuhan, katakan Tuhan sudah menyerahkan kepadaku. Ya, jadi ini suatu perkara yang berhati-hati, di mana prajurit-prajurit Daud atau anak buah Daud yang ikut Daud, dibimbing oleh Daud, diajar oleh Daud, bisa keliru, bisa salah. Mereka katakan, telah tiba waktunya, sekarang, hari yang dikatakan Tuhan padamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dengan kata lain, Tuhan sudah serahkan Saul
kepadamu hari ini, di sini, sekarang. Saya sempat berpikir, apa yang terjadi kalau Daud bunuh Saul saat itu? Dia katakan, sip, oke, memang sekarang momennya. Kapan lagi kita dapat momen seperti ini? Kalau momen ini dilepaskan, tidak ada kesempatan kedua, sulit untuk dapat lagi. Maka dikatakan, Daud akan menjadi orang fasik. Kita lihat di pasal ke-14, pasal 24 ayat 14. Ini yang Daud katakan. Seperti berbahasa orang tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Mengapa Daud katakan kalau dia bunuh Saul, dia akan jadi orang fasik. Kita lihat bahwa di pasal ke-7, ayat ke-7, Daud mengatakan seperti ini. Dia punya alasan untuk tidak bunuh Saul. Dia katakan seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian, membunuh tuanku atau atasanku, rajaku. Dan yang kedua, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Jadi menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ada satu nilai-nilai yang kita bisa pegang di pagi ini. Ada nilai di mana Tuhan itu sangat mengagungkan perjanjiannya dengan umatnya. Salah satunya lewat urapan. Itu bisa macam-macam. Ketika seorang diurapi oleh Tuhan, itu artinya ada perkenanan Tuhan atas orang itu. Ada tugas untuk orang itu. Nabi diurapi, raja diurapi. Jadi ini bukan suatu perkara yang ecek-ecek. Harun ketika akan melayani, diurapi. Jadi ini suatu nilai yang Tuhan anggap serius. Dan Daud tahu hal ini. Makanya di Mazmur pasal 105, kita akan baca di ayat 14 dan 15 di Mazmur pasal 105. Daud menuliskan, jangan main-main dengan orang yang diurapi Tuhan. Di sini ketika bangsa Israel keluar dan musuh-musuh bangsa Israel menyerbu, Daud menuliskan sesuatu. Mazmur pasal 105 ayat ke-14. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Selanjutnya, nah jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Ini mengatakan tentang siapa? Di Mazmur ini mengatakan tentang orang Israel yang keluar dari Mesir. Dikatakan jangan usik, jangan mengusik orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi ini perkara serius. Dan Daud tahu persis. Hal yang kayak gini jangan main-main. Dalam kehidupan orang percaya ada perjanjian-perjanjian yang jelas berhubungan atau melakukan satu ikatan dengan Tuhan. Misalnya ikatan pernikahan di hadapan Tuhan, itu perkara serius. Tuhan terlibat dalam situ. Baptisan atau pertobatan. Tuhan ada di situ. Ini suatu perkara yang serius. Petasbisan, itu serius. Ada juga orang yang diutus. Itu serius. Sumpah jabatan, serius. Termasuk pemimpin negara. Nanti Ibu Bapak baca di Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Paulus menuliskan di Roma, semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Karena itu kita harus berhati-hati dalam meresponi dalam hal-hal di mana Tuhan sendiri terlibat serius di dalam itu. Kita tidak bisa sembarangan mengambil satu tindakan atau menghakimi atau melakukan sesuatu di mana hal ini akibatnya bisa fatal. Fatalnya seperti apa? Daud katakan, jangan aku jadi orang fasik. Aku gak mau jadi orang fasik. Maksudnya apa? Jadi begini, Daud waktu di Siklak, dia pernah katakan bahwa dia tidak pernah membunuh orang Israel. Jadi kebiasaan Daud waktu di Siklak, ketika dia mengungsi ke Filistin, dia akan merampok, menjarah desa-desa atau tempat orang-orang musuh-musuh Israel. Orang Moab, orang Amon, orang Amalek. Tapi dia tidak pernah berbuat jahat kepada bangsanya sendiri. Daud katakan, aku tidak pernah berbuat jahat kepada orang Israel. Jadi dia punya satu prinsip. Musuh-musuh Israel dia jarah. Tapi orang Israel dia sangat menjaga. Termasuk Saul sebagai raja.
Apa yang terjadi jika ia melakukan sesuatu yang fasik? Nah, kita bisa bandingkan. Ibu Bapak baca di satu Raja-Raja Tawarikh, kita lihat perbedaan antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel Utara. Ketika seorang berbuat jahat, Yerobeam berbuat jahat, dia meninggalkan Tuhan. Dia mengambil alih raja sebagai raja. 10 kerajaan dengan cara paksa, dengan cara jahat, dan cara culas, cara licik. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah, kudeta. Terus terjadi sepanjang sejarah kerajaan Israel Utara. Tetapi Yehuda, Tuhan katakan kerajaan Daud akan kekal selamanya. Sampai ke Yesus. Keturunannya tetap. Keturunan Daud. Itu bisa dibuktikan di Alkitab. Jadi Daud tidak mau pakai cara fasik. Karena istilah umumnya ada hukum tabur tuai. Daud membunuh raja, suatu hari dia bisa dibunuh orang lain. Jadi dia menunjukkan satu teladan dan suatu nilai ajaran kepada pengikutnya bahwa kita harus pegang nilai-nilai ini serius. Dia bilang jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Jangan melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau begitu mungkin kita akan berpikir, kalau gitu kalau Daud yang dibunuh bagaimana? Nanti kita akan lihat. Ini suatu yang kita katakan ada iman. Nanti kita akan lihat. Jadi begini, Saul katakan, aku akan bunuh Daud. Tapi Daud punya prinsip, jangan bunuh Saul. Enggak boleh. Karena ini ada ikatan perjanjian dengan Tuhan. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia. Dan apakah ini sesuatu yang benar? Kita lihat di pasal ayat 21. Di sini Saul mengatakan sendiri, berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayang kepadaku. Saul mengakui dia salah. Saul mengakui Daud yang benar. Di ayat ke-28 dikatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Tadi kan kita sempat berpikir, saya sempat berpikir, kita melakukan hukum Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menghargai perjanjian dengan Tuhan. Nilai-nilai yang dilakukan dengan Tuhan, apakah Tuhan akan bela kita? Dan di sini buktinya. Ternyata Tuhan juga tidak lepas tangan. Saya sempat bertanya juga kemarin waktu komsel, kalau Saul nyerang Daud bagaimana? Daud lepaskan Saul, lalu dia menghadap Saul. Kalau Saulnya kekeh, mau bunuh Daud saat itu, bisa nggak? Bisa. Bisa, udah ketemu kok, gampang. Kalau orang yang tidak bermoral, orang tidak punya nilai-nilai, bisa melakukan segala sesuatu, apalagi Saul yang sudah dipakai oleh iblis. Tapi kita lihat, bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, orang-orang yang menjaga kekudusan nama Tuhan sendiri, perjanjian dengan Tuhan sendiri, Tuhan tidak main-main di situ. Ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penyertaan, itu yang bisa kita lihat di sini. Jadi di poin pertama ini kita harus hati-hati. Waktu bisa tepat. Tempatnya bisa benar. Orangnya bisa tepat. Tapi pertanyaannya, responnya tepat atau tidak. Apa yang dipegang oleh Daud adalah firman Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan. Misinya Tuhan. Nah itu yang ingin Tuhan kita pegang. Ketika kita tahu bahwa ada tugas buat kita masing-masing kita. Setiap orang Tuhan pakai. Ada misi kerajaan Allah. Jadi kita bisa pakai patokan itu. Apakah yang saya putuskan ini bisa membuat misi Tuhan terganggu, pekerjaan Tuhan terbengkalai, pekerjaan Tuhan jadi rusak? Nah kalau begitu itu jelas jawabannya. Berarti walaupun waktunya tepat, walaupun tempatnya tepat, walaupun orangnya tepat, kita jangan ambil satu tindakan yang melawan Tuhan. Jangan ambil tindakan yang melawan Tuhan. Patokannya apa? Firman Tuhan. Kita pakai patokan firman Tuhan. Apakah saya melanggar firman Tuhan? Daud tahu persis, tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itu ada satu yang serius. Yang kedua, miliki kunci-kunci agar tetap fokus dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Daud pegang? Pasal ayat 21. Berkatalah Saul, berkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Daud harusnya bisa bunuh Saul.
tapi dia tidak lakukan. Dia tunjukkan bahwa imannya tetap. Apa yang ditunjukkan oleh pengikut-pengikut Daud? Dikatakan, saatnya sekarang. Tuhan menggenapinya sekarang. Kamu akan jadi raja. Kapan? Sekarang. Tapi Daud katakan, enggak. Aku akan jadi raja. Tapi tidak sekarang. Tidak sekarang. Dia beriman. Dia akan menjadi raja. Tapi tidak sekarang. Dan Tuhan tunjukkan. Alkitab catat. Jadi raja, nggak mudah. Daud itu harus di Hebron 7 tahun. Karena keturunan Saul masih hidup. Dan di situ ada panglima yang memegang peranan di keluarga Saul. Abner namanya. Dia harus berhadapan dengan Abner 7 tahun namanya. Tidak semua orang Israel mendukung Daud. Mungkin kita bisa pikir, bunuh Saul jadi raja beres. Ya Tuhan tunjukkan, nggak begitu. Perlu waktu 7 tahun di Hebron. Menunggu waktunya Daud menjadi full raja Israel. Sesudah 7 tahun Abner mendukung Daud. Semua orang Israel mendukung Daud. 7 tahun. Dia harus nunggu lagi 7 tahun sudah Saul mati. Jadi Tuhan tahu yang terbaik. Tapi iman Daud menunjukkan bahwa aku percaya suatu hari Tuhan akan genapi janjinya. Tapi tidak sekarang. Aku harus melewati proses. Proses. Perlu tahu campur tangan Tuhan. Perlu perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di 1 Samuel pasal 24 ayat 21 sampai 23. Ini perkataan Saul. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu, Saul sangat-sangat tahu, bahwa engkau pasti menjadi raja. Lalu mengapa dia pengen bunuh? Karena dia harus menggagalkan Daud jadi raja. Kalau enggak, keturunannya, anaknya, cucunya nggak akan jadi raja. Secara fisik, dia hanya pikirkan secara manusia, kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan. Dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Dia tahu Tuhan janjikan Mesias, kerajaan kekal selama-lamanya, lewat Daud. Dia sadar banget, dia tahu banget hal ini. Kalau dia katakan, aku tahu, sesungguhnya engkaulah penerus kerajaan Israel. Dia tahu banget. Oleh karena itu ada satu permintaan dari Saul, ayat 22. Oleh sebab itu bersumpahlah padaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku. Dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Itu digenapi oleh Daud dalam hidup Daud. Jadi musuh tahu persis apa yang akan terjadi. Tapi dia akan tetap menghalangi. Jadi ini ya suatu paradok. Ketika orang dipakai iblis, dia tahu dia salah. Tapi dia tetap melakukan. Karena dia punya kuasa untuk mengendalikannya. Dia sudah jatuh di tangan si jahat. Tapi beda dengan orang-orangnya Daud. Orang itu bisa keliru, tapi bisa melakukan apa yang benar. Jika dibimbing dengan benar, mengerti dengan benar. Nah itu yang kita harus dapatkan. Kita harus dapat pengertian yang benar. Respon yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dikendalikan oleh waktu, bukan dikendalikan oleh keadaan, bukan dikendalikan oleh seseorang yang kita anggap sekarang harusnya. Tuhan, sekarang harusnya. Suatu hari saya mengalami kesulitan finansial dan saya harus menjual sesuatu yang besar yang dalam perhitungan pun belum mencukupi. Jadi kita putuskan untuk menjualnya. Kami putuskan. Dan waktu itu kita carilah seorang agent marketing untuk bantu kami. Nah, kami berdoa. Tuhan tunjukkan, Tuhan pertemukan seorang itu dengan kami. Jadi saya itu bukan bertindak sembarangan, saya minta sama Tuhan. Tiba-tiba tidak lama tuh ada orang yang selewat, hanya melewat. Dan kami tidak menghubungi sebelumnya. Dan tiba dia menawarkan diri. Gimana kalau saya yang tawarin? Kita langsung berpikir, wow, ini jawaban Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Dan kita dengan begitu mudah, lalu mengambil keputusan, oke. Seorang ibu itu. Ibu aja yang pegang, kita bikin perjanjian. Dia tawarkan dan waktu berjalan terus, ternyata belum terjual, masalah juga masih berlanjut. Dan kami kan bertanya, itu satu yang normal kan, kalau kami sebagai pemilik bertanya kepada marketingnya.
Bagaimana? Sudah penawaran, sudah ada tindak lanjut, dan dia mengatakan begini, Pak, kalau Bapak BU, jual aja di bawah pasar. Jual aja. Kalau Bapak BU, itu agak menyinggung perasaan saya. Karena memang betul, kita BU, tetapi bagi saya seorang marketing itu seharusnya membantu kliennya, membantu pelanggannya, terutama orang yang diwakilinya untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Kalau untuk harga yang lebih jelek, ngapain pakai marketing? Itu agak menyinggung, dan saya katakan pada istri saya, kenapa marketingnya kok malah membokong kita, bukan mendukung kita? Lalu istri saya katakan, ya udahlah, dia cuma cari untung doang, dia nggak mikirin kita. Nah, apa yang saya dapatkan di sini? Ketika pesan ini datang, Pak Gembala jelaskan, saya teringat kembali, ya betul. Kadang-kadang apa yang bikin kita ketika kita anggap waktu kita sekarang, momennya sekarang, tepat, orangnya tepat, kita sudah doakan, ada jawabannya. Kita langsung ambil satu keputusan tanpa bertanya lagi kepada Tuhan. Kita tidak pertimbangkan lagi, kita responnya langsung, pasti ini. Padahal belum tentu. Kalau Daud ambil keputusan seperti itu, dia akan langsung bunuh Saul. Tapi dia pertimbangkan bagaimana dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan keinginan Tuhan. Bagaimana efeknya kalau dia lakukan hal ini. Kepada keturunannya, kepada anak buahnya, kepada orang Israel. Dia sebagai pemimpin, sebagai orang yang memberikan suatu teladan. Nah itu jadi, saya di situ mulai disadarkan bahwa kita harus punya respon, kita harus tanya Tuhan lebih sungguh. Bukan cuma karena semua mendukung, kita anggap itu pasti benar gitu. Kita harus lebih berhati-hati lagi, termasuk dalam hal-hal yang tadi katakan Tuhan turut campur ke dalamnya. Perkara-perkara yang Tuhan anggap penting. Yang kedua, patokannya adalah jangan langgar firman. Kalaupun momennya tepat, kesempatannya ada, tapi orang sarankan, udah, bayar aja, udah, babat aja, udah, lakukan saja. Yang penting goal. Halalkan segala cara. Nah kita harus sudah tahu, Tuhan tidak ingin seperti itu. Itu artinya kita tidak beriman. Itu artinya kita tidak percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Patokannya firman. Kalau Tuhan bilang jangan lakuin. Kalau Tuhan bilang nggak boleh, jangan lakukan. Roma pasal 12 ayat 19, sebagai yang terakhir. Yang ketiga, patokannya adalah jangan ambil penghakiman sendiri. Biar Tuhan yang berperkara. Walaupun kita tahu harusnya kita bisa membalas, harusnya kita melakukan sesuatu, tapi jangan ambil tindakan sendiri. Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan pembelaan itu dari Tuhan. Tuhan yang membela. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Aku yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Saul dihukum oleh siapa? Oleh Daud? Enggak. Daud tidak menyentuh Saul. Tuhan yang hukum. Jabatan Saul selesai ketika ia mati. Jadi ternyata urapan Tuhan itu saya tadi katakan tidak main-main. Tuhan urapi, tugasnya harus sampai selesai. Sampai mati. Saul mati, tapi bukan di tangan Daud. Di tangan Tuhan matinya. Dan disitulah baru Daud menjadi raja. Baik itu yang saya bagikan di pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, ujilah segala sesuatu. Jangan sembarangan. Jangan kita anggap semua sudah mendukung, kita ambil tindakan seenaknya atau tidak tanya Tuhan lagi, babat semua tanpa prinsip-prinsip firman. Kita harus berespon benar. Biarlah Tuhan yang beracara dan percayalah bahwa Tuhan itu turut bekerja. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan ketika kita lakukan dengan cara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.